Shalom, kenalkan kami dari kelompok 1. Saya dari Desa Putri. Saya Martina Iqbal. Saya Martina Iqbal. Saya dari Pembangunan. Kami dari kelas B13 dari Prodi BGSD. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan video pembelajaran tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar melalui tertib di sekolah. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran pada hari ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan karakter dan menambah wawasan kepada anak-anak. Penguatan pendidikan karakter atau biasa disingkat dengan PPK adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ada 4 dimensi pengolahan karakter. Yang pertama, olah hati atau etik. Artinya individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, olah rasa atau estetis. Artinya individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan. Yang ketiga, olah pikir atau literasi. Artinya individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Yang keempat, olahraga atau kinestetis. Artinya individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Ada 5 karakter utama dalam pendidikan karakter. Yang pertama itu religius. Religius memang tidak merujuk pada satu ajaran. Di Indonesia ada 5 kepercayaan yang dianut, di mana setiap masing-masing agama yang religius pasti mengajarkan hal baik terhadap umat manusia dan alam. Setidaknya tindakan religius inilah yang nantinya akan membuat pribadi seseorang menjadi pribadi yang taat kepada Tuhannya. Orang yang taat kepada Tuhan pasti tidak akan bersikap semena-mena. Yang kedua itu nasionalis. Memiliki karakter nasionalis tidak hanya dilihat secara lisan, hanya dengan mengucapkan aku NKRI saja, tetapi nasionalis yang ditujukan secara perilaku dan sikap. Tentu saja bentuk nasionalisme ini sangat luas. Caranya pun berbeda-beda tergantung dari kemampuan dan potensi masing-masing orang. Misalnya, orang yang hobinya menulis dapat berkarya lewat tulisan dan mampu memberikan spirit ke banyak pembaca. Atau bagaimana mereka yang suka menulis, bentuk nasionalisme dapat ditunjukkan dengan mengikuti ajang perlombaan luar negeri dan masih banyak lain. Yang ketiga itu mandiri. Kemandirian juga menjadi karakter utama dalam penguatan pendidikan karakter. Setidaknya orang mandiri memiliki jiwa yang tidak tergantung pada orang lain atau semacamnya. Nah, tidak lata atau tidak mudah tergiur dengan ajang bantuan gratis dari program pemerintah. Justru bisa menjadi orang yang membantu pihak pemerintah dalam mengurangi permasalahan yang timbul di negara ini. Yang keempat itu gotong royong. Bentuk dari karakter utama dari penguatan pendidikan karakter yang keempat adalah gotong royong. Jiwa bersosialisasi dengan gotong royong inilah yang sebenarnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita di beberapa daerah, terutama di pedesaan. Kebiasaan gotong royong ini masih banyak kita temui. Yang kelima itu integritas. Integritas juga menjadi modal utama dalam memperkuat pendidikan karakter. Orang yang memiliki integritas tidak mudah berpengaruh dengan hal yang tidak penting, teguh pendirian dan teguh pada pandangan yang dimilikinya. Dari kelima karakter di atas,
Jika seluruh masyarakat memiliki nilai karakter tersebut, sudah pasti Indonesia jauh lebih maju ke depannya. Tentu saja ada yang banyak sekali perilaku perubahan yang akan muncul. Pendidikan di Indonesia sudah menerapkan pendidikan yang penguatannya tertuju langsung kepada karakter siswa, karena dinilai karakter siswa mulai berkurang seiring berkembangnya zaman. Menurut Agus Wibowo menyatakan bahwa pengintegrasian pendidikan karakter di sekolah dilakukan dengan integrasi dalam mata pelajaran, budaya sekolah, dan pengembangan diri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan sikap, karakter, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Sekolah merupakan salah satu alternatif dalam menerapkan pendidikan karakter. Didirikannya sekolah ini juga guna untuk membantu mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan perilaku atau budi pekerti yang baik kepada siswa. Keadaan ini akan membantu para orang tua yang belum mampu menanamkan pendidikan karakter tersebut pada anaknya sewaktu di rumah. Di dalam hal ini, karakter disiplin perlu diterapkan di sekolah melalui tata tertib sekolah, yang mana tata tertib ini diikuti oleh semua masyarakat sekolah, dan kedepannya karakter ini dapat tertanam dalam diri masing-masing individu. Menurut Dewi, Degeng, dan Hadi tahun 2019 menjelaskan bahwa pendidikan karakter diberlakukan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Pendidikan karakter lebih ditekankan pada pendidikan dasar, karena jika karakter tidak terbentuk sejak dini, maka akan susah untuk merubah karakter seseorang. Nah, implementasi pendidikan karakter dengan tepat dapat membangun masyarakat yang unggul termasuk siswa. Siswa yang unggul tidak hanya ditumbuhkan kecerdasan menalar saja, tetapi juga harus ditumbuhkan kecerdasan segi moral. Dalam lingkungan sekolah, disiplin dan tanggung jawab itu sangat perlu diterapkan dalam proses belajar mengajar. Alasannya yaitu dapat membantu kegiatan belajar, dapat menimbulkan rasa senang untuk belajar, dan juga meningkatkan hubungan sosial. Disiplin dan tanggung jawab itu sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa, karena itu menjadi salah satu prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata tertib kehidupan yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar. Penanaman karakter disiplin mandiri harus melalui tata tertib, sebab disiplin menurut
Darnius dan kawan-kawan tahun 2019 merupakan suatu tindakan dari kesadaran dalam diri individu untuk taat, tertib, dan patuh pada peraturan atau tata tertib yang ada untuk diwujudkan perilaku sehari-hari. Tata tertib sekolah ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain sebagai aturan yang berlaku di sekolah. Sebab untuk jalannya menjadi efektif dan efisien, proses pendidikan itu berlangsung. Maka dari itu, tata tertib di suatu lembaga itu harus disepakati bersama-sama dalam penanaman karakter siswa sekolah, dalam membuat tata tertib yang dapat dipatuhi oleh siswa, serta kegiatan-kegiatan untuk siswa. Tentu saja hal ini menjadi salah satu faktor kegiatan yang dapat menjadikan siswa untuk menumbuhkan karakter. Karakternya itu terutama karakter disiplin dengan menaati tata tertib dan juga mengikuti ekstrakurikuler ataupun kegiatan yang wajib diikuti. Kegiatan untuk menciptakan dan menegakkan peraturan ini menurut Anissa bahwa proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai peserta didik di sekolah, mengetahui dan memahami peraturan yang menyatakan apa yang dibenarkan sangat penting bagi peserta didik, guna untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengetahui pelanggaran atas peraturan itu. Dengan pemahaman tersebut bahwa peserta didik akan timbul kesadaran untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap peraturan, ketaatan dan kepatuhan peserta didik terhadap peraturan ini disebut disiplin. Kemudian masih ada saja siswa yang melanggar tata tertib. Maka jika ada siswa yang melanggar atau merusak fasilitas sekolah, maka siswa akan dikenakan sanksi dari sekolah ataupun dari guru. Hal ini agar siswa dapat mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar dan salah, serta siswa tidak melakukan kesalahannya kembali. Sama seperti yang dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Triandani tahun 2014, bahwa sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang, dan sanksi merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Hal ini senada dengan penelitian Rahmawati dan Arsana tahun 2014 menjelaskan bahwa hukuman diperlukan dalam pelaksanaan tata tertib supaya dapat tercipta suasana yang kondusif dan tata tertib di lingkungan sekolah. Semua lembaga pendidikan atau sekolah pasti dilengkapi dengan tata tertib yang berfungsi untuk mengatur setiap perilaku dan tindakan dari siswa, guru, karyawan serta lembaga di dalamnya agar tidak menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tata tertib pada setiap lembaga pendidikan tentu saja tidak sama karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi dan kepentingan masing-masing. Kesamaannya yakni dengan sifat memaksa sehingga wajib untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh siapapun di lembaga tersebut.
tanpa terkecuali. Nah, secara umum tata tertib sekolah itu dibuat karena bertujuan untuk semua siswa sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Tata tertib sekolah adalah sejumlah peraturan yang harus ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh warga yang berada di sekolah. Tujuannya ini agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan kondusif, nyaman, dan lancar. Tata tertib sekolah disusun agar pola tingkah laku sumber daya manusia yang ada di dalamnya itu sesuai dengan visi dan misi sekolah serta menjunjung nilai yang relevan dengan norma-norma dunia. Selain itu, tata tertib akan memunculkan sikap disiplin, tertib, adil, dan kondusif bagi seluruh warga di sekolah. Tata tertib sekolah itu tidak hanya ditujukan kepada murid saja, melainkan berlaku untuk semua pihak yang memiliki peran di sekolah. Karena itu, tata tertib sekolah dapat terbagi-bagi macam sesuai pihak yang ditujukan. Ada beberapa contoh tata tertib sekolah, yaitu siswa sudah tiba di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, ada bel sekolah untuk jam pelajaran dimulai itu jam 8. Dan siswa yang datang terlambat harus melapor kepada kepala sekolah atau guru piket yang bertugas. Siswa yang diwajibkan berpakaian rapi itu memakai seragam sekolah, bersepatu, dan memakai ikat pinggang. Saat pelajaran olahraga, siswa wajib memakai sepatu dan pakaian olahraga. Rambut disisir rapi, dikepang atau diikat untuk siswa putri, dan untuk siswa putra rambut selalu terpotong rapi. Kuku setiap minggu dipotong dan bebas dari cat kuku. Siswa yang bebas dari makeup dan segala bentuk perhiasan ke sekolah. Siswa yang berhalangan hadir ke sekolah harus mengirim surat atau informasi ke sekolah. Siswa yang berencana minta izin harus mengisi format izin yang dapat diminta pada wali kelas. Siswa yang absen karena sakit lebih dari 2 hari harus membawa surat keterangan dokter. Setiap siswa wajib datang atau pulang sesuai waktu yang telah ditentukan oleh sekolah, kecuali atas izin wali kelas. Nah, upaya tata tertib ini adalah untuk penanaman karakter disiplin siswa, yang mana sekolah harus mengetahui kepribadian siswa, mengembangkan karakter siswa bersama dengan kepala sekolah dan guru, serta menunjang sarana dan prasarana yang baik. Dampak dalam penanaman karakter disiplin siswa melalui tata tertib sekolah, yaitu siswa menjadi teladan dalam berperilaku, bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, dan juga menjadi berprestasi. Tata tertib yang diterapkan di kelas: yang pertama, siswa yang bertugas piket datang paling lambat 30 menit sebelum pelajaran dimulai. Kedua, setiap siswa wajib memakai seragam sesuai jadwal yang ditentukan sekolah. Yang ketiga, siswa wajib membawa buku paket, buku catatan, dan perlengkapan lainnya sesuai
dengan tata tertib, diharapkan siswa dapat memperoleh manfaat baik sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan lingkungan sekolah yang nyaman dan aman sehingga kegiatan belajar mengajar serta aktivitas lainnya tidak terganggu. Yang kedua, menjadikan cara yang bisa berakibat pada munculnya kecemburuan sosial karena perlakuannya tidak sama pada setiap siswa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan karena setiap siswa wajib mematuhi tata tertib sekolah tanpa terkecuali. Yang kelima, siswa memiliki pedoman dalam berperilaku di sekolah sehingga nantinya di masa depan sudah memahami mana hal yang benar dan mana sesuatu yang salah sehingga harus dihindari. 5. Melatih siswa untuk mengendalikan diri dari perilaku yang tidak baik dan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain serta lingkungannya. Dengan dituangkannya aturan sekolah maupun aturan kelas dalam tata tertib sekolah, batasan-batasan perilaku siswa di sekolah menjadi jelas. Pembuatan aturan kelas yang melibatkan siswa secara tidak langsung ikut mengembangkan penalaran moralnya. Dalam pengembangan moralitas siswa, perlu adanya tindakan dan komunikasi emosional antara siswa dan orang dewasa. Hal ini senada dengan pendapat Dahl dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa emosi dan komunikasi antara anak-anak dengan orang dewasa berpengaruh pada pembentukan sikap empati dan pemahaman akan larangan. Tata tertib disusun untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa. Dengan penerapan tata tertib di sekolah, maka akan membantu siswa membentuk karakter yang diharapkan. Salah satunya adalah kedisiplinan. Define mengemukakan bahwa dalam rangka mendisiplinkan siswa, perlu dilakukan kontrol ruang dan waktu sebagai alat untuk memonitoring perilaku siswa. Melalui kontrol ruang dan waktu diharapkan secara bertahap akan muncul kesadaran diri siswa untuk berperilaku disiplin. Buku catatan kegiatan harian merupakan alat bagi guru untuk memantau kegiatan siswa di rumah dalam hal disiplin, beribadah, belajar, dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan disiplin siswa. Buku catatan kegiatan harian siswa bertujuan untuk menjaga konsistensi antara kegiatan siswa di sekolah dan di rumah. Konsistensi ini perlu dipantau dan dijaga untuk mendukung keberhasilan program pendidikan karakter disiplin yang sedang dikembangkan. Dalam proses internalisasi nilai karakter disiplin, sosialisasi tentang nilai-nilai karakter disiplin yang dikembangkan sekolah sangat penting untuk dilakukan. Sosialisasi nilai karakter disiplin dapat dilakukan melalui pesan-pesan afektif yang ditempel di berbagai tempat di sekolah. Hal ini didukung oleh pendapat Parsons dalam Ditsusser dan Goodman yang menyatakan bahwa persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Melalui proses sosialisasi nilai karakter disiplin, maka siswa diharapkan akan memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai karakter disiplin yang dikembangkan, sehingga mereka akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam diri masing-masing. Proses sosialisasi dan internalisasi nilai karakter disiplin yang berhasil dapat membuat siswa memiliki kesadaran untuk berperilaku disiplin secara mandiri tanpa paksaan orang lain. Ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa melanggar tata tertib di sekolah, yaitu yang pertama, tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya adalah hal yang tidak biasa dihindari dalam pertemanan anak di lingkungan sekolah maupun di rumah. Secara sederhana, tekanan teman sebaya bisa diartikan sebagai pengaruh dari teman sepergaulan yang membuat anak mengubah perilaku, nilai atau sikap agar bisa diterima oleh kelompok atau individu yang mempengaruhinya.
Biasanya tekanan teman sebaya sangat berpengaruh pada anak yang punya kepercayaan diri yang rendah, memiliki harga diri rendah, punya nilai jelek, dan tidak memiliki kegiatan lain di luar pergaulan dengan teman sebaya. Harga diri yang rendah. Harga diri yang rendah atau kurang percaya diri membuat siswa meragukan kemampuan mereka untuk berhasil, membuat mereka ragu untuk terlibat dalam pembelajaran. Harga diri seringkali dibangun dan ditopang melalui tindakan dan prestasi yang patut dihargai, bahkan yang kecil sekalipun. 3. Kurangnya kasih sayang dari orang tua. Tanpa disadari, banyak orang tua yang sengaja atau bahkan tidak sengaja mengabaikan anaknya. Hal ini membuat anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Perasaan ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang si anak, khususnya pada perkembangan psikologi anak. Tanda-tanda anak kurang perhatian dari orang tuanya: yang pertama, anak sering tidak masuk sekolah atau bolos. Yang kedua, anak terlihat menggunakan pakaian atau seragam yang kurang layak, seperti terlihat kusut, kotor, atau robek. Yang ketiga, anak melakukan tindakan pencurian, meminta uang secara paksa kepada temannya, atau meminta makanan pada tetangga atau temannya. Yang keempat, kebersihan tubuh anak tidak terawat, seperti bau badan atau rambut kusut. Yang kelima, anak terlihat sangat kurus dan lemah. 4. Aturan tidak jelas. Yang kelima, gangguan psikologi pada anak. Yang paling sering terjadi adalah gangguan kecemasan. Hal ini dapat menimbulkan perasaan takut, khawatir, hingga cemas yang terus-menerus. Seperti yang pertama, gangguan kecemasan. Yang kedua, ADHD. Yang ketiga, gangguan spektrum atau autisme. Yang keempat, gangguan makan. Yang kelima, depresi. Keenam, skizofrenia. Dan faktor yang keenam, kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua. Artinya anak tidak diawasi secara memadai untuk waktu yang lama, atau dibiarkan jauh dari rumah semalaman tanpa sepengetahuan orang tua, atau yang lebih penting, berusaha untuk menentukan keberadaan anak tersebut. Terakhir yaitu pengaruh media sosial. Sekarang ini penggunaan gadget tidak hanya dari kalangan orang dewasa, akan tetapi banyak anak usia sekolah dasar atau anak remaja yang sudah menggunakan gadget untuk mempermudah aktivitas yang mereka lakukan setiap hari. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget, terutama untuk anak SD, antara lain adalah seperti kecanduan game online pada anak SD, membuat anak lambat dalam memahami pelajaran, dan juga bisa menyebabkan risiko terkena radiasi karena terlalu sering main gadget yang terlalu dekat dengan mata. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu penguatan pendidikan ialah karakter program di lembaga pendidikan yang berperan dan berfungsi untuk memperkuat karakter peserta didik. Pada dasarnya, penguatan pendidikan karakter salah satu upaya dalam memupuk rasa peserta didik, sekaligus sebagai langkah untuk mengharmonisasikan rasa, hati, pikiran, dan raga agar berjalan dengan falsafah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Di dalam karakter utama pendidikan ada beberapa unsur yang harus dikuasai. Yang pertama itu religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, dan yang kelima itu integritas. Adapun tata tertib sekolah merupakan sejumlah peraturan yang ditaati atau dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Tata tertib tersebut dibuat untuk dipatuhi siswa, sedangkan sekolah adalah institusi pendidikan yang melaksanakan sebuah proses belajar mengajar. Tata tertib disusun
dituntun untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan siswa dengan penerapan